Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Selawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi PAI di kelas 9 semester 1 tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Dimulai dari bagaimana jalur perjalanan dakwah di Nusantara, cara-cara dakwah di Nusantara pada saat itu, kemudian dan apa saja kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pada waktu itu. Nah, sekarang alur perjalanan dakwah di Nusantara. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayar-pelayar tangguh yang sanggup mengarungi samudera lepas. Wilayah Nusantara yang menjadi lintasan penting perdagangan adalah wilayah Nusantara bagian barat, yakni Malaka dan sekitarnya, yang kemudian menjadi lintasan perdagangan antara Cina dan India. Bersamaan dengan itu, datang pula para pedagang yang berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara berlangsung dengan cara damai, bertahap, dan banyak jalan. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori Mekah, berlangsung sekitar abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah, dibawa langsung oleh para pedagang. Sebagai buktinya, adanya pemukiman Islam sekitar tahun 674 Masehi di Barus, pantai sebelah barat Sumatera. Yang kedua, teori Gujarat India, berlangsung sekitar abad ke-13 Masehi atau 7 Hijriah. Sebagai buktinya, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang bercorakan India. Yang ketiga, teori Persia atau Parsi yang sekarang dikenal dengan Iran, berlangsung pada abad ke-13 Masehi. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya, yaitu tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Yang keempat, teori Cina. Kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari pedagang Cina. Sebagai bukti teori ini, bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintaro Demak, merupakan keturunan Cina. Itulah teori-teori mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Pastinya ada kelebihannya dan ada pula kekurangannya. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Di antara sekian banyak wali yang terkenal adalah Wali Songo atau 9 wali, di antaranya yang pertama, Sunan Gresik, diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel, berasal di Ampel, Surabaya. Yang ketiga, Sunan Bonang, berkedudukan di Bonang dekat Tuban. Yang keempat, Sunan Derajat, berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Yang kelima, Sunan Giri, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Yang keenam, Sunan Gunung Jati, berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Yang ketujuh, Sunan Kudus, yang berkedudukan di Kudus. Yang kedelapan, Sunan Kalijaga, yang berkedudukan di Kadilagu dekat Demak. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yakni Sunan Muria, berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Nah, sekarang mengenai cara-cara dakwah di Nusantara. Yang pertama, perdagangan, yakni pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Datangnya para pedagang ke Indonesia diantaranya India, Persia, dan Arab, yang mana menimbulkan jalinan hubungan antara masyarakat Indonesia dan para pedagang Islam pada waktu itu. Karena di samping berdagang, mereka juga menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Indonesia.
Yang kedua, perkawinan. Hubungan komunikasi yang baik meneruskan adanya perkawinan antara putri kaum pribumi dengan para pedagang Islam. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang muslim. Lambat laun terbentuknya masyarakat muslim, kemudian menjadi atau terbentuknya kerajaan Islam. Nah, misalnya perkawinan antara Raja Brawijaya dengan Putri Jempa yang beragamakan Islam yang berputrakan Raden Patah, yang mana Raden Patah ini nantinya akan menjadi Raja Demak. Yang ketiga, pendidikan. Banyak para ulama mendirikan lembaga pendidikan Islam, salah satunya pesantren. Salah satu contohnya ialah pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampela Denta. Dengan jalur pendidikan ini, agama Islam terus meluas ke seluruh penjuru Nusantara. Yang keempat, hubungan sosial. Para mubalik menjalin hubungan sosial dengan masyarakat, yaitu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat tersebut. Pada kesempatan tertentu, mereka menyampaikan ajaran Islam dengan bijaksana, tidak memaksanya, dan tidak pula merendahkan. Nah, yang kelima, kesenian, yaitu melalui kesenian gamelan, wayang, dan melalui cerita-cerita para ulama dengan menyisipkan ajaran Islam, sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Nah, inilah salah satu contoh dakwah Islam yang menggunakan wayang. Dageus jadi kajadian dunya atuh geus teu bisa ditolak deui anjeunna mamaha dina sagalana. Wah bisa dipungkir, wah. Nya cuk, urang mah lintang ti kedah lahaula we. Sumohon Dayana upayana urang teu ngaboga-boga. Sumohon. Ya cuk, Gusti Malik angin Gusti nu kagunganana. Taeta Iwati urang mah hiji-hijina tugas di dunia teh nyata pikeun ngabdi, moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah. keur ibadah. Wah. Ya cuk, Ulah lepas tidak pernah. ai ibadah teh nyata migawe pagawean, anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona, jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat. Ya cuk. Amin. Wah. Nah, sekarang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pada waktu itu diantaranya ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banjar, Kerajaan Guatalo, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Itulah beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia pada waktu itu. Nah, itulah secara garis besar materi mengenai PAI di kelas 9 semester 1 tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Sekian dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.